Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila Allahi wa ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ikhwanih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini di tengah kita menjalankan ibadah siam Ramadan. Kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih menyempurnakan ibadah puasa kita dengan amal soleh yang lain. Di antaranya adalah thalabul ilmi, belajar mendalami syariat agama ini, tafaqquh fiddin, di mana orang yang paling terkehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang setiap kali usianya bertambah pula ilmunya, wawasannya kepada agama ini. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan faqihan, pemahaman yang mendalam pada ilmu kepada orang tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kita senantiasa meneladani beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua yang kita lakukan kita sandarkan pada keteladanan dan contoh yang beliau berikan kepada kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian online kita di siang hari ini, kita akan membahas tentang ibadah harta di bulan Ramadan. Lebih tepatnya adalah peluang-peluang ibadah harta yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang ibadah harta, atau yang dikenal dengan istilah ibadah maliyah mahdhah, ibadah murni harta. Maknanya bahwa ibadah ini kita lakukan dengan menggunakan harta yang kita miliki. Dan ini betapa pentingnya seorang muslim memiliki banyak harta. Karena ada ibadah yang kita bisa kerjakan kalau kita punya harta. Kalau kita nggak punya harta, kita nggak bisa mengerjakan ibadah ini. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang saleh. Nikmal mal as-salih inda rajul salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh orang yang saleh, orang yang baik. Kenapa? Orang yang saleh, orang yang imannya kuat, amalnya banyak, kalau dia diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaannya akan digunakan dalam rangka menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dengan hartanya dia bantu orang lain, yang dengan hartanya dia gunakan untuk syiar agama ini. Dan itu ibadah harta yang hanya bisa menjalankannya adalah orang yang tawakalnya harta kepadanya. Untuk itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap pagi beliau, salah satu doa yang beliau baca adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang thayyib, yang baik, yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan setiap amal yang diterima. Maka salah satu hal yang dimohonkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memohon rizki yang halal, rizki yang baik. Tentunya dengan banyaknya rizki, banyaknya karunia harta, bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebabnya ada ibadah harta, dan
orang yang punya harta saja yang bisa menjalankan ibadah ini. Di antara contoh ibadah harta ini tentu adalah zakat, sedekah, infak, termasuk nanti adalah ketika kita bisa memberikan makan orang miskin, memberikan orang yang membutuhkan dan seterusnya. Maka inilah yang bisa dilakukan tentu dengan orang-orang yang punya harta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah harta tentu ketentuannya adalah ketika kita tunaikan dengan cara kita mendapatkannya dengan cara yang halal. Ibadah harta akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tunaikan dengan menggunakan harta yang halal. Bagaimana dalam satu riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, dan terang sumbernya adalah barang siapa yang bersedekah dengan satu butir kurma yang dia dapatkan dengan cara rezeki yang halal, dia dapat satu butir kurma tersebut didapatkan dengan cara yang halal, didapatkan dengan cara tidak zalim dengan orang lain, tidak didapatkan dengan cara tidak mencuri, tidak didapatkan dengan cara riba, dengan cara halal dia dapatkan, maka kemudian ketika didapatkan harta tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan kemudian menerimanya dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan pahala ibadah sedekah meskipun dengan satu butir kurma itu, sebagaimana seorang ketika dia memiliki anak unta yang dia rawat mulai kecil sampai kemudian besar, bahkan ibadah sedekah meskipun hanya dengan satu butir kurma tadi dengan bertambah terus menjadi seperti gunung yang kemudian sangat besar. Ini menjadi dalil bahwasanya ibadah maliyah, ibadah harta yang kita tunaikan akan menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah SWT ketika sumbernya dari sumber yang halal. Untuk itu tidak dibenarkan ketika ada seorang misalnya yang mendapati hartanya dengan cara riba, dia dapati hartanya dengan cara mencuri, dia dapati hartanya dengan cara zalim kepada orang lain, kemudian dia berpikir bahwasanya hartanya akan bersih, hartanya akan hilang dari semua untuk dosa-dosa tersebut kalau dia zakatkan, kalau dia bayarkan sebagai sedekah. Tentu itu tidak dibenarkan, karena kewajiban bagi orang yang punya harta dengan cara yang tidak halal adalah dengan cara mengembalikan kepada yang berhak. Maka zakat, sedekah, infak dan ibadah-ibadah maliyah yang lain akan diterima kalau sumber dari harta itu berasal dari sumber yang halal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peluang ibadah harta di bulan Ramadan tentu bisa kita kategorikan menjadi dua hal. Yang pertama adalah bersifat sunnah dan yang kedua adalah sifatnya wajib. Kita akan pelajari tentang dua hal itu. Yang pertama adalah ibadah harta di bulan Ramadan yang sifatnya sunnah. Di antaranya adalah tentu kita bersedekah, berinfak di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan atau dikabarkan dalam satu riwayat hadis bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau karakternya adalah la yalusu sa'ilan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Apapun yang beliau miliki, ketika ada sahabat yang memintanya, pasti Nabi akan berikan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disifati dengan sifat la yalusu sa'ilan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak permintaan yang beliau dapati dari para sahabat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang Arab Badui yang ketika itu orang Arab Badui ini
minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan semua kambing yang dimiliki. Maka Nabi ketika diminta oleh orang Arab Badui tersebut, dengan mudahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kambing-kambing itu kepada orang Arab Badui. Maka Nabi mengembalikan semua kambing yang dimiliki, dan ketika itu dibawa kepada kaumnya, maka orang satu kampung itu segera masuk Islam karena akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata yang meminta tersebut adalah orang yang dikenal sebagai kepala suku, kepala kabilah yang ada di masyarakat tersebut. Dan mereka, orang tadi mengatakan kepada kaumnya, mengatakan, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kamu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau tidak akan takut miskin ketika bersama-sama kepada Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi punya karakter tidak menolak setiap permintaan yang diminta kepada beliau. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, orang yang sangat dermawan. Wa aswad ma yakun fi Ramadan. Tapi kalau sudah datang bulan Ramadan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah datang bulan Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi. Maka inilah peluang ibadah yang sifatnya sunnah. Tentu yang pertama kaitannya dengan ibadah harta adalah kita memperbanyak infak, memperbanyak sedekah. Kemudian yang kedua, di antara peluang ibadah harta, dan tentu ini sifatnya hukumnya sunnah, adalah memberikan makan orang yang sedang berbuka puasa. Sebagaimana Nabi sampaikan dalam satu riwayat hadis, man aftara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, dengan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Maka inilah satu ibadah, ya, ibadah harta yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan adalah dengan memberi makan berbuka orang yang sedang berpuasa. Sekali lagi, ini tentu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak punya harta. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ibadah sunnah yang lain tentu sifatnya adalah infak, ya. Kemudian kita membantu, memberikan makan orang dan seterusnya, ini semuanya adalah sifatnya sunnah. Yang kedua adalah ibadah yang sifatnya wajib atau hukumnya wajib. Ibadah yang sifatnya wajib tentu inilah zakat. Sekali lagi, zakat tentu secara hukum adalah wajib. Meskipun ini nanti ada ketentuan secara umumnya, ya, akan tetapi sangat mungkin kita tunaikan zakat itu di bulan Ramadan ketika syarat dan ketentuannya sudah sampai atau sudah sesuai di bulan Ramadan. Meskipun ini kalau kita lihat, ya, banyak yang kemudian tentang zakat ini banyak yang tidak benar, ya, artinya salah dalam memahaminya. Seolah-olah memang zakat itu harus ditunaikan di bulan Ramadan. Zakat mal misalnya, atau zakat perdagangan, atau dan seterusnya. Umumnya atau beranggapan bahwa zakat ini ditunaikan hanya di bulan Ramadan. Padahal secara umum ketentuannya mengikuti haul, mengikuti nisab dan haul yang ada dalam harta yang dimilikinya. Maka bisa jadi harta ini ditunaikan di bulan-bulan yang lain selain di bulan Ramadan.
Akan tetapi bisa jadi kalau pas kebetulan nisab dan haulnya bertepatan di bulan Ramadan, maka tentu ini juga peluang ibadah di bulan suci Ramadan yang sifatnya wajib karena ini adalah zakat. Untuk itu kita akan menyampaikan beberapa poin tentang zakat ini, dan ini tentu pembahasan yang cukup panjang ya, yang dibahas oleh para ahli ilmu. Misalnya dalam bab-bab fikih, buku-buku fikih, maka akan kita dapati pembahasan tentang zakat, tentang zakat. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau punya buku fikih zakat yang kurang lebih ditulis dalam 2 jilid buku beliau itu, dan cukup detail di sana dibahas tentang zakat. Kita akan membahas beberapa poin saja tentang zakat ini. Yang pertama adalah tentang makna apa yang dimaksud dengan zakat, dan nanti kita lihat dari pendapat para imam mazhab ketika memaknai tentang zakat. Yang pertama, secara bahasa zakat, kata zakat maknanya sebagaimana dalam kitab Al-Mujam Al-Wasit atau Mujamul Wasit disebutkan bahwa zakat setidaknya punya 3 makna secara bahasa. Makna yang pertama adalah az-ziyadah, maknanya bertambah. Zakat, kata az-zakat secara bahasa maknanya adalah az-ziyadah atau bertambah. Kemudian yang kedua, zakat maknanya adalah an-nama, maknanya tumbuh, berkembang, ya. Dan yang ketiga, zakat maknanya adalah barokah, keberkahan, satu keberkahan. Maka ini zakat ya, sebagaimana pemahaman atau makna dari segi bahasa. Untuk itu kalau kita buka di dalam Al-Quran, kata az-zakat sebagaimana makna bahasanya, misalnya di dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung atau sungguh beruntung orang-orang yang mensucikannya. Kata mensucikannya di sini di Al-Qur'an menggunakan kata zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, mentazkiyah nafas dirinya. Maka kata zakah di sini adalah maknanya adalah suci. Kemudian kata zakah di dalam Al-Qur'an juga punya makna as-shalah, maknanya adalah perbaikan. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 81, fa aradna ayyubtilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan. Kata zakah di sini maknanya adalah perbaikan. Dan kami kehendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka anak yang lain yang lebih baik sebagai perbaikan. Khairan minhu zakatan. Kata zakah di sini maknanya adalah perbaikan. Kemudian kata zakah juga di dalam Al-Qur'an punya makna pujian. Sebagaimana di dalam surat An-Najm ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fala tuzakku anfusakum, janganlah engkau memuji diri kalian sendiri. Kata zakah yazku, mana di sini adalah pujian, memuji diri sendiri, mengunggulkan diri sendiri, ya. Kemudian tentu ini secara bahasa, dan semua yang kaitannya dengan syariat dikembalikan kepada istilah syariatnya. Apa yang dimaksud dengan zakat? Kita sampaikan beberapa istilah yang disampaikan di dalam pengertian para imam mazhab. Misalnya di dalam mazhab Malikiyah, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah ikhraju juz'in makhsusin min malin balagha nisaban limustahiqihi intamal milk wal haul ghairu ma'dinin wa harsin. Yang dimaksud dengan zakat adalah ikhraju juz'in makhsusin min mal, mengeluarkan sebagian harta tertentu, balagha nisaban, ketika harta tersebut sampai pada nisab, limustahiqihi intamal milk wal haul, ditunaikan kepada orang yang berhak menerimanya jika harta tersebut sudah dimiliki secara sempurna, wal haul, dan sudah sampai pada hitungan 1 haul, ghairu ma'dinin wala harsin, selain dari zakat yang
dari jenis zakat barang tambang dan harsin dan zakat pertanian. Inilah pengertian dalam mazhab Malikiyah. Dari pengertian ini kita bisa mengambil beberapa faedah tentang zakat. Yang pertama, bahwa zakat itu ditunaikan dari jenis harta tertentu. Maknanya, zakat itu ada kewajiban untuk ditunaikannya dari harta yang memang ada ketentuan zakatnya. Untuk itulah ketika seseorang punya rumah, seseorang punya tanah, seseorang punya kendaraan, tentu ini harta benda yang dimiliki oleh orang tersebut. Apakah semua harta yang dimiliki ada kewajiban zakatnya? Tentu tidak. Maka rumah yang ditempati, sawah atau tanah yang ditempati, ya, yang dibangun bangunan dan kemudian dia tinggal di situ, tentu ini tidak ada kewajiban zakatnya. Demikian ketika seseorang punya kendaraan, dia punya sepeda motor, dia punya mobil, dia punya kendaraan pribadi. Ketika ini digunakan untuk operasional, maka tidak ada ketentuan zakatnya. Bahkan ketika orang punya rumah, seseorang punya rumah, dia sewakan rumah tersebut, dia kontrakkan rumah tersebut, maka rumah yang dikontrakkan ini juga tidak ada kewajiban zakatnya. Maknanya bahwa zakat ini adalah harta khusus yang kemudian dengan ketentuan-ketentuan khususnya ada kewajiban zakat di dalamnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya harta yang nanti ada kewajiban untuk ditunaikan zakatnya adalah harta yang dijual belikan. Maka ketika seseorang punya barang dagangan, seseorang yang ada niat dalam dirinya ketika membeli barang dan ingin dijual kepada orang lain, maka disitulah ada ketentuan harta yang wajib dizakati. Demikian pula misalnya seseorang punya emas, punya perak. Emas dan perak ini termasuk harta yang ada kewajiban zakat di dalamnya. Yang kedua, terkait dengan zakat ini ada sebagaimana pengertian dalam mazhab Malikiyah tadi disebutkan ada istilah nisab dan haul. Dan ini nanti kita akan bahas lebih dalam. Ada istilah nisab dan haul. Seseorang diwajibkan zakat kalau sudah memiliki ketentuan atau sudah sampai pada ketentuan yang terkait dengan nisab dan haulnya. Kemudian intamal milk, ketika harta itu dimiliki secara sempurna, kepemilikannya secara pribadi dan sempurna, maka ada ketentuan zakat di dalamnya. Untuk itu, bagi seseorang yang memiliki tanah, misalnya yang dia perjualbelikan dan tanah ini dalam kondisi masih sengketa dengan orang lain, maka tanah ini belum dikategorikan sebagai milkul tam, belum dikategorikan sebagai tanah kepemilikan yang sempurna pada diri orang tersebut, sehingga tentu tidak ada kewajiban zakatnya. Seseorang misalnya berjualan motor atau berjualan mobil, yang ketika dia berjualan barang itu, barang ini hilang dan belum ditemukan barangnya, maka barang yang hilang seperti ini juga tidak ada ketentuan zakat di dalamnya, karena belum menjadi milkul tam, belum menjadi kepemilikan yang sempurna bagi orang tersebut. Inilah pengertian di dalam mazhab Imam Malik ya tentang zakat. Dan tentu ada ketentuan zakat yang tidak harus menunggu hitungan satu haul, hitungan 1 tahun. Misalnya adalah zakat zakat pertanian ya, zakat barang tambang ini kalau didapatkan oleh seseorang, maka dia harus menunaikannya dalam bentuk zakat, menunaikan zakat dari barang tambang atau zakat pertanian tersebut. Kemudian di dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'iyah dikatakan bahwa zakat adalah ismun lima yukhraj an malin wa badanin ala wajhin makhsusin. Yang dimaksud dengan zakat adalah setiap nama yang dikeluarkan dari harta dan badan ala wajhin makhsusin, dengan cara tertentu. Inilah pengertian zakat sebagaimana dalam mazhab Imam
Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah. Kemudian di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanabila, disebutkan bahwa zakat adalah hakun wajibun fi malin makhsusin fi ta'ifatin makhsusah fi waktin makhsus. Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang tertentu, di ta'ifatin makhsusah, diberikan untuk orang-orang tertentu, sekelompok orang tertentu. Jadi yang nanti kita kenal dengan asnaf zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat yang jumlahnya ada 8 itu. Jadi harta zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang sudah punya ketentuan untuk mengeluarkannya, diberikan kepada orang tertentu di waktin makhsusin, di waktu yang tertentu juga. Maka di dalam pengertian-pengertian ini, masing-masing pengertian yang disampaikan oleh para ulama mazhab saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Ala kulli hal, bahwasanya kalau kita simpulkan bahwa zakat adalah setiap harta yang dimiliki oleh seorang muslim merdeka yang sudah sampai ukuran 1 nisab dan disimpan selama 1 haul, maka inilah yang disebut dengan zakat. Inilah harta yang kemudian ada kewajiban untuk ditunaikan zakatnya. Kemudian terkait dengan ancaman bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat, bagi mereka yang enggan untuk menunaikan zakat sebagai bentuk kewajiban maliyah dalam dirinya, sebagaimana yang Allah sampaikan bahwasanya sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wala yunfikuna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan zakatnya, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka kabarkan kepada mereka akan adab yang sangat pedih. Di dalam ayat berikutnya Allah menyampaikan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari kiamat kelak, pada saat hari kiamat itu, maka emas dan perak yang disimpan yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatukwa biha jibauhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Emas dan perak yang dipanaskan itu lalu dibakar di dahi mereka, kemudian di lambung dan di punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta yang dulu kalian simpan, inilah harta yang kalian enggan untuk mengeluarkan zakatnya dulu di dunia. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan sekarang di hari ini rasakanlah azab yang Allah berikan kepada kalian akibat kalian menimbun harta, akibat kalian tidak menunaikan kewajiban zakat dari apa yang telah Allah wajibkan kepada kalian. Maka inilah ancaman tentu yang ancaman yang sangat berat bagi orang yang enggan untuk menunaikan zakat, ya, ketika dia sudah memiliki ketentuan atau syarat-syarat zakat dalam dirinya. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikabarkan tentang ancaman bagi mereka yang enggan membayar zakat. Di dalam hadis yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha. Tidaklah seseorang yang memiliki kekayaan berupa emas, berupa perak, kemudian dia tidak tunaikan zakatnya, tidak tunaikan haknya untuk orang lain, illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu masahaif min nar fa ukmiya fa 'alaiha fi nar jahannam. Maka pada hari kiamat kelak sufihat lahu safaif, maka harta yang kemudian dia timbun itu di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan jadikan lempengan-lempengan dari neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam,
kemudian dipanaskan di neraka jahanam, fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, kemudian lempengan-lempengan yang panas dari api neraka jahanam itu Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dahi, kemudian di lambung dan di punggung mereka. Kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Ketika lempengan-lempengan itu kering, ketika lempengan-lempengan itu sudah dingin, maka akan dipanaskan kembali di neraka jahanam itu, kemudian diberikan atau ditumpahkan kembali di orang tersebut. Pada saat hari di mana di hari akhirat itu kana miqdaru 50 alfa sanah, maka satu hari hitungannya seperti hitungan 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibadi fayarasabilahu imma fil jannah wa imma fin nar. Maka kemudian hal itu terjadi sampai ada keputusan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di seluruh hambanya, apakah dia termasuk orang-orang yang ahli surga maupun ataukah termasuk orang ahli neraka. Maka ini tentu satu ancaman ya bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka harta yang disimpan berupa emas, berupa perak, ya, termasuk tabungan uang yang dimilikinya, kekayaan yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka di akhirat akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti lempengan-lempengan yang ada di neraka jahanam, dan kemudian benda yang sangat panas itu kemudian ditempelkan, ditaruh di dahi, di lambung, bahkan di punggung orang yang tidak mau membayar zakat. Dan itu siksaan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, di antara kabar yang menjadi satu acuan tentang betapa luar biasanya azab bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man atahu malan, falam yu'addi zakatahu." Barang siapa yang Allah berikan harta kepada orang itu, falam yu'addi zakatahu, dan dia tidak mau menunaikan zakatnya, musilalahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra. Maka harta yang tidak ditunaikan zakatnya itu, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pada hari kiamat sebagai menjadi seekor ular jantan yang luar biasa, ular jantan yang kemudian punya sifat akro, di mana maknanya adalah kulit kepalanya rontok karena kepalanya tertumpul banyak racun. Maka ini tentu ancaman yang luar biasa bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Hartanya yang disimpan di dunia itu, dia tumpuk-tumpuk di dunia itu, tidak mau dikeluarkan zakatnya itu, nanti akan dirupakan ular yang sangat besar, dan kemudian ular yang sangat besar itu dikalungkan di leher pada orang yang tidak mau membayar zakat. Dan inilah yang menjadi siksaan ya bagi orang yang tidak membayar zakat. Jemaah yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah ketentuan-ketentuan tentang zakat. Bagaimana ketentuan zakat ketika seseorang muslim punya harta, kapan dia punya kewajiban zakat? Yang pertama, bahwa di dalam menunaikan zakat ada unsur atau hal yang diistilahkan atau yang disebut dengan nisab dan haul. Yang dimaksud dengan nisab maknanya adalah batas minimal seseorang memiliki kewajiban untuk berzakat. Inilah yang disebut dengan nisab. Maka nisab ini sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, idza kanat lakum mi'ata dirhamin, jika kalian punya 200 dirham,
Wahalat alaihil haul, dan kemudian 200 dirham itu sampai pada haul, maka nanti ada kewajiban zakat, ya kurang lebihnya adalah 2,5%. Demikian pula bagi yang punya emas, punya dinar yang sampai 20 dinar dan disimpan selama 1 tahun, maka ada kewajiban zakatnya. Kalau kita persenkan, kurang lebihnya atau setara dengan 2,5%. Maka kurang lebih dari penjelasan hadis tersebut, inilah yang menjadi ketentuan, ada unsur nisab dan ada unsur haul. Yang pertama tentang nisab, tentang emas, bahwasanya nisab emas adalah 20 dinar. 20 dinar. 20 dinar atau kurang lebihnya adalah, kalau kita hitung dan nanti misalnya kita setarakan dengan emas, maka 1 dinar kurang lebihnya adalah 4,25 gram. Maka 20 dinar kurang lebihnya, ya hitungannya adalah 85 gram emas. Untuk itu, jika seseorang yang punya tabungan emas, punya celengan emas, dia menyimpan emas dan nilainya mencapai minimal 85 gram, maka sudah masuk ketentuan nisab zakat. Adapun bagi yang tidak atau belum sampai di angka 85 gram, maka belum sampai nisab zakat emas itu. Kemudian perak, terkait dengan perak, sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis tersebut, nisabnya adalah ketika mencapai 200 dirham atau 200 dirham atau perak ini. Maka ini setara kurang lebihnya adalah 595 gram perak. 595 gram perak. Umumnya di masyarakat kita lebih banyak menggunakan emas. Kemudian dari dua ketentuan ini, emas dan perak ini, bagaimana dengan uang? Apakah bisa uang ini dikiaskan dengan emas dan perak tadi? Para ahli ilmu menyepakati bahwa karena emas dan perak yang nanti ada kewajiban zakatnya, dan ini ilahnya, sebabnya adalah mutlaq zaman, ya, karena ilahnya adalah sebagai alat tukar, maka ini bisa dikiaskan ke dalam bentuk uang. Untuk itu bagi orang yang punya uang dan dia tabung uang itu, maknanya uang ini tidak digunakan untuk keperluan operasional hariannya, tidak digunakan untuk kebutuhan hariannya, dia tabung sebagai bentuk harta lebih yang dimiliki oleh orang tersebut, maka ada ketentuan zakat pada uang yang disimpannya. Ketika kita mengetahui bahwa uang tabungan ada kewajiban zakatnya, kembalinya kepada ukurannya apakah emas ataukah dengan perak, maka nanti inilah yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu. Ada yang berpendapat bahwa emas ini dikembalikan, mata uang atau tabungan yang kita miliki dikembalikan ketentuannya pada emas. Sehingga kalau kita umumnya, ya, kita hitung berapa kadar uang kalau dirupakan atau kalau disamakan dengan emas, maka tentu tadi nisab emas adalah 85 gram. Sehingga kalau kita rupiahkan dan ini diukur dengan emas murni, taruhlah misalnya emas murni atau emas 24 karat itu 1 gramnya adalah seharga 500.000, maka 85 kali 500.000 kurang lebih 42.500.000. Untuk itu kalau seseorang memiliki tabungan uang di rekeningnya atau di bank gitu, ya misalnya, dan nilainya sampai di angka 42.500.000, maka tabungan yang dimiliki sudah masuk kriteria nisab zakat. Adapun kalau dikiaskan dengan perak, maka 1 perak atau 1 dirham itu kurang lebihnya adalah 60 sampai 70 ribu. Maka 500
595 yang tadi ini menjadi nisab perak dikalikan dengan harga uang 1 dirham senilai 60 sampai 70 ribu, maka kurang lebihnya ada di angka 12 sampai 13 juta. Untuk itu, ketika kita memiliki uang, mana yang lebih maslahat atau bisa dikiaskan kemanakah uang tabungan yang kita miliki ini, ke emas ataukah ke perak? Maka wa'alam, dalam hal ini yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa nisab uang atau nisab harta berupa tabungan uang di bank atau di rekening itu lebih tepatnya dikiaskan kepada emas. Lebih tepatnya dikiaskan kepada emas, meskipun ada yang berpendapat dikembalikan kepada kemaslahatan. Maknanya, ketika dia mendapati orang yang sangat butuh untuk dibantu dari zakat dan dia termasuk mustahik zakat, dan kebutuhan inilah yang segera harus ditunaikan, meskipun hartanya tidak sampai nisab emas, ketika sampai pada nisab perak maka harus ditunaikan zakatnya. Tapi wallahu yang lebih tepat dan lebih kuat secara pendapat adalah uang ini dikiaskan atau disamakan dengan nisab emas. Untuk itu, bagi seseorang yang sudah memiliki tabungan uang yang tidak digunakan untuk operasional hariannya, ditabung uang itu, disimpan uang itu, artinya uang ini sudah melebihi dari kebutuhan hariannya, maka nisab minimalnya atau nisabnya adalah 42.500.000. Ini yang kaitannya dengan nisab. Kemudian yang kedua, bahwasanya seseorang ada kewajiban zakat ketika memenuhi unsur haul. Maknanya harta yang dimiliki tadi adalah harta yang disimpan selama hitungan 1 tahun. Sehingga misalnya ketika seseorang punya tabungan 42.500.000 dan ini dihitungnya dengan menggunakan kalender Hijriyah, kalender Qamariyah. Sehingga misalnya di bulan Ramadan seperti ini, di bulan Ramadan tahun lalu tabungan yang ada di angka atau mencapai angka 42.500.000, maka Ramadan tahun lalu sudah sampai pada nisab zakat. Apakah Ramadan tahun lalu harus menunaikan zakat? Tentu tidak, karena baru memenuhi satu unsur kewajiban zakat, yaitu nisab. Baru ada kewajiban zakatnya ketika memenuhi ketentuan yang kedua, yaitu sebagaimana Nabi sampaikan, wahala alaihil haul, dan uang itu disimpan sampai hitungan 1 haul 1 tahun. Sehingga Ramadan tahun ini, kalau kemudian dia cek kembali ATM-nya, dicek kembali tabungannya, angka tabungannya itu mencapai minimal angka tetap, yaitu 42.500.000, maka barulah kemudian Ramadan tahun ini harus ditunaikan zakatnya 2,5% dari nilai tersebut. Adapun kalau misalnya berkurang, misalnya di bulan Ramadan ini ternyata nilainya tidak sampai 42.500.000, misalnya di angka 30 juta atau kurang dari 30 juta, maka tentu tidak ada kewajiban zakatnya. Yang kedua, kalau misalnya di Ramadan tahun ini, di mana Ramadan tahun lalu sudah sampai nisab zakat 42.500.000, tiba-tiba ketika dilihat rekeningnya, tabungannya Ramadan tahun ini, dan ini sudah sampai hitungan 1 tahun 1 haul, tabungan itu sampai di angka 50 juta, maka berapa yang harus ditunaikan zakatnya? Dari angka 42.500.000 ataukah 50 juta ini yang ditunaikan zakatnya? Tentu yang ditunaikan adalah angka terakhirnya. Kalau tabungannya di Ramadan ini mencapai di angka 50 juta, maka 50 juta itulah angka yang harus ditunaikan 2,5% zakatnya. Meskipun dulu di Ramadan itu yang masuk nisabnya adalah 42.500.000, dan ini ada ketentuan zakatnya, ada ketentuan nisabnya di situ, maka Ramadan tahun depan
atau Ramadan tahun ini ketika di angka 50 juta, maka 50 juta itulah yang harus ditunaikan zakatnya, diambil 2,5% ditunaikan zakatnya. Kemudian yang kedua, bahwa ada ketentuan yang dikenal dengan istilah zakatul mal atau zakat mal. Dan zakat mal ini adalah merupakan gabungan harta berupa tabungan, ya, uang yang ditabungan, kemudian emas, kemudian barang dagangan. Ini adalah termasuk harta atau zakat mal yang harus ditunaikan zakatnya. Sehingga ada beberapa ketentuan, misalnya bagi seseorang yang dulu ketika Ramadan tahun dulu punya tabungan 42.500.000, dan ini sekali lagi sudah sampai pada nisab zakat. Di Ramadan tahun ini harta yang dimilikinya itu misalnya diambil, harta yang awalnya 42.500.000 itu diambil untuk membeli emas. Misalnya 10 jutanya dipakai untuk membeli emas, perhiasan emas. Maka taruhlah misalnya 10 juta diambil, maka di tabungan ada angka 32.500.000, kemudian 10 jutanya berupa emas. Apakah ada kewajiban zakat? Tentu, karena ini adalah zakat mal, artinya zakat gabungan tadi, ada zakat uang tabungan dan ada zakat emas, ada emas di situ, maka tetap ini digabung menjadi harta yang satu kesatuan dan nilainya juga sampai pada nisab zakat. Maka meskipun berupa emas yang senilai 10 juta dan di uang tabungannya ada di angka 32.500, maka tetap ada kewajiban zakatnya, karena ini adalah gabungan harta. Atau misalnya ketika dia punya uang 42.500.000 di Ramadan tahun lalu, sebelum datang Ramadan tahun ini, misalnya di bulan Sya'ban kemarin, digunakan untuk belanja barang dagangan yang akan dijual. Misalnya diambil uang 10 juta, dia gunakan untuk membeli barang dagangan, misalnya digunakan untuk beli baju, digunakan untuk beli jilbab, dia jual belikan. Apakah ada kewajiban zakat? Ketika di Ramadan ini harta di tabungannya tentu tadi di angka 32.500.000 dan ada barang dagangan yang dia sudah beli dan dia tentu dijual belikan tentunya, maka karena ini adalah zakat mal, zakat gabungan antara tabungan, emas dan barang dagangan, maka tetap bagi orang tersebut ada kewajiban zakat karena ini adalah harta gabungan. Maka tentu kita nanti ya, ketika kita punya harta di rekening, di tabungan, perlu kita hitung ya. Kalau bisa jadi itu ada ketentuan zakat mal karena ini adalah zakat yang sifatnya gabungan dari harta yang kita miliki. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan bagaimana kalau misalnya harta yang dimiliki, yang disimpan atau harta tabungan itu terjadi naik turun, fluktuatif secara jumlah. Misalnya di Ramadan tahun yang lalu hartanya sampai pada nisab 42.500.000. Kemudian berjalannya waktu, kadang-kadang berkurang karena digunakan untuk operasional kebutuhan harian, kadang-kadang ada rezeki bertambah sehingga sampai nisab lagi, bahkan lebih daripada nisab, berkurang lagi karena ada kebutuhan, di bulan yang lain bertambah lagi, terus seperti itu naik turun, dan tetap nanti di akhir di bulan Ramadan atau di 1 tahun di saat bulan Ramadan datang itu ternyata nilai tabungannya sampai pada nisab, bahkan melebihi nisab, misalnya di angka 50 juta. Sehingga apakah ada ketentuan zakat dari harta yang ketika sampai nisab dan pada perjalanan 1 tahun 1 haulnya terjadi naik turun seperti ini? Maka di istilah para ulama beda pendapat. Di antaranya adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan
bahwasanya di akhir haul yang menjadi hitungan 1 tahun itu, jika dalam harta itu terjadi naik turun, maka di akhir haul itu tidak ada kewajiban zakatnya, karena dalam kondisi naik turunnya harta yang dimiliki. Dan akan dihitung kembali nisab itu di bulan yang persisnya di bulan itu sampai pada nisab lagi. Maka di bulan itulah kemudian dihitung nisabnya lagi. Misalnya ketika di bulan Sya'ban, ya, sebelum datang bulan Ramadan itu sampai pada nisab lagi. Maka ketika bulan Ramadan tidak ada kewajiban zakatnya karena naik turun tadi, maka nanti akan dilihat pada Sya'ban tahun berikutnya. Kalau Sya'ban tahun berikutnya sampai pada nisab lagi dan tidak ada pengurangan, maka baru ditunaikan zakatnya di bulan Sya'ban tahun depan. Inilah pendapat jumhur ulama, yang maknanya kalau kita simpulkan bahwa bagi harta yang disimpan ketika awal memenuhi nisab dan ketika perjalanan 1 haul terjadi naik turun harta, maka di akhir haul tidak ada kewajiban zakatnya, dihitung dari bulan yang terakhir yang ada sampai pada nisab, dan disitulah dimulai kembali perhitungan nisab, dihitung sampai tahun berikutnya lagi. Ketika sampai pada nisab lagi baru ada kewajiban zakatnya. Tetapi di dalam madzhab Imam Abu Hanifah, madzhab Hanafiyah menyebutkan ketika harta di awal nisab, kemudian ketika perjalanan 1 haul, 1 tahun, sampai juga dengan nisabnya, meskipun di tengah-tengah terjadi naik turun harta yang dimiliki, yang penting awalnya sampai nisab dan akhirnya sampai nisab, maka tetap ada kewajiban zakatnya. Tetap ada kewajiban zakat dari harta yang dimiliki tadi, meskipun terjadi naik turun harta. Wallahu a'lam, dari dua pendapat ini yang lebih kuat adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, madzhabnya Imam Abu Hanifah, madzhab Hanafiyah, yang menyebutkan bahwa setiap harta yang disimpan, harta yang tergolong lebih tadi, ketika nisab, ketika sudah sampai nisab dan hitungan 1 haul, 1 tahun juga sesuai dengan nisabnya, meskipun terjadi fluktuatif naik turun harta yang dimiliki, maka tetap ada kewajiban zakatnya. Dan inilah yang lebih tepat, ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dalam madzhab beliau. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang menjadi ketentuan dalam menunaikan zakat, ya, lebih khusus adalah zakat mal. Maka sekali lagi, zakat mal ini adalah kaitannya dengan zakat harta. Bisa jadi kita nisabnya adalah di Ramadan tahun lalu, maka di Ramadan tahun ini kalau sampai pada nisab dari zakat tersebut, maka Ramadan ini wajib ditunaikan zakatnya, diambil 2,5% dan ditunaikan zakat malnya. Termasuk misalnya kalau punya emas, ya, tahun lalu atau Ramadan tahun lalu nisabnya sampai 82 gram emas, disimpan emas ini sampai Ramadan ini minimal masih memiliki 85 gram emas, maka ada kewajiban zakat yang ditunaikan 2,5 gram dari zakat emas tersebut. Demikianlah beberapa contoh dari ketentuan zakat, ya, dan tentu masih ada ketentuan zakat-zakat yang lain. Ala kulli hal, inilah yang kaitannya dengan zakat ibadah harta, wabil khusus kalau bertepatan dengan Ramadan, ya, nilai nisab dan haul hitungan 1 tahun itu, maka Ramadan ini ada kewajiban zakat yang kita tunaikan, dan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita menjadi satu amal soleh yang bisa memperberat timbangan amal kita ketika tidak ada amalan, tidak ada hal yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal soleh dan hati-hati yang bersih dari kita semua. Subhanaka wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.